Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Di sisi lain, setelah 5 tahun berada di sumur es dan api yin yang memiliki esensi kehidupan, Ahin kini telah mampu berbicara dan bahkan muncul dalam bentuk roh. Sementara Tang Ho terlihat tidak menua dan jauh terlihat lebih muda. 以灵魂的状态现身后，你已经能引领我小三知道。 Sementara itu, setelah beberapa hari melakukan perjalanan dari hutan Stardo, Tang San akhirnya tiba di hutan Sunset dan segera menemui kedua orang tuanya. 小三，是小三。爸爸妈妈，我小孩儿回来了。 Melihat ibunya mulai pulih setelah 20 tahun kepergiannya, membuat Tang San sedikit merasa lega. Kemudian dia segera memberitahu kedua orang tuanya bahwa dia masih memiliki hal penting untuk menghidupkan Xiao Wu dan bahkan menunjukkan 9 cincin rohnya sebagai syarat memulai proses tersebut. Jelas saja, melihat 5 cincin roh 100.000 tahun putranya membuat Ahin sedikit terkejut. Kemudian Tang San menjelaskan bahwa dari 5 cincin 100.000 tahun miliknya, hanya 1 cincin roh yang dia dapat dari hasil berburu binatang roh jahat di Pulau Dewa Laut. Sedangkan sisanya dia dapat dari pengorbanan Xiao Wu, Daming, serta Erming. Mendengarkan hal itu membuat Ahin sedikit merasa lega dan kembali mempercayai putranya. Kemudian Tang Ho kembali menanyakan keyakinan putranya untuk melakukan hal tersebut. Tang San menegaskan bahwa dia sangat mencintai Xiao Wu layaknya Tang Ho mencintai Ahin. Meskipun harus kehilangan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mundur sedikit pun. Namun dikarenakan hal tersebut sangat berbahaya, Ahin menyarankan putranya untuk tidak terburu-buru. Oleh sebab itu, Tang San segera melakukan kultivasi untuk mendapatkan kondisi terbaiknya. Dalam kultivasi, Tang San kembali mengingat perkataan Bos Sesi yang menjelaskan 4 cincin roh awal Tang San ditambah cincin roh ke-6-nya yang dia peroleh dari pengorbanan Xiao Wu seharusnya bisa mengembalikan kekuatan roh Xiao Wu di level 60. Dengan begitu, Tang San hanya perlu melepaskan 5 cincin roh untuk diberikan kepada Xiao Wu, sehingga tidak mengancam keselamatan Tang San. Dan dengan bantuan cahaya Dewa Laut, Xiao Wu juga tidak akan berada dalam keadaan bahaya. Namun, jika kekuatan dari 4 cincin roh awal Tang San tidak cukup membantu Xiao Wu menembus level 60, maka hal tersebut akan memiliki resiko membuat Xiao Wu tidak memiliki bentuk yang utuh, dan hanya akan tetap dalam kondisinya saat ini, di mana roh dan tubuhnya hanya bisa menyatu selama beberapa saat. Mengetahui hal tersebut, Tang San bertekad untuk melepaskan semua cincin rohnya untuk berjaga-jaga. Jika 4 cincin roh awalnya tidak cukup untuk membalikan kekuatan roh Xiao Wu. Namun hal tersebut justru memiliki resiko yang tinggi untuk keselamatan Tang San. Pasalnya, cincin roh kelimanya merupakan cincin roh warisan dari Kaisar Biru Perak miliknya. Dan jika dilepas bisa memberikan dampak buruk bagi Tang San bahkan kematian. Nah, jika kalian masih ingat, cincin roh kelima Tang San adalah cincin roh warisan dari Kerajaan Biru Perak, di mana setelah Tang San berevolusi di bawah bantuan arwah di hutan Sunset, cincin roh kelima tersebut tiba-tiba muncul dalam diri Tang San, yang sebelumnya berusia 25.000 tahun. Namun seiring meningkatnya kekuatan Tang San, cincin roh tersebut terus berevolusi, sampai ketika Tang San bertemu wanita Laut Dolo dan menjadi cincin roh 100.000 tahun, yang pasalnya jika dilepaskan akan mempengaruhi kekuatan roh rumput biru perak Tang San. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun memiliki resiko yang tinggi, Tang San tetap bertekad untuk kembali menghidupkan kekasihnya. Kemudian dia segera mengeluarkan Xiao Wu dari alat penyimpanannya dan bergegas membawanya ke sumur es dan api yin yang untuk memulai proses tersebut. 你就是我宿命中的爱人。我叫小舞，跳舞的舞。我
我的武魂是你武魂的食物。我头发有点乱了，能不能帮我梳梳头？ Dalam perjalanan membawa Xiaowu ke mata air es dan api, Tang San kembali mengingat momen kebersamaan mereka dari saat mereka bertemu. Hingga akhirnya dia bersumpah untuk selalu melindungi Xiaowu meskipun harus mengorbankan nyawanya. Sehingga membuatnya semakin bertekad untuk membangkitkan Xiaowu. Lagi pula, dari ketiga syarat yang dulu sempat diberitahu Erming, Tang San telah mendapatkan ketiganya. Raja Ginseng tingkat 9 sudah pernah dimakan Xiaowu, sehingga membantunya mendapatkan tubuh manusianya kembali. Tanaman roh mulia telah diberikan Erming dan Daming sebelum pengorbanan. Dan yang terakhir adalah menyatukan jiwa dan roh Xiaowu, serta mengembalikan cincin roh yang sebelumnya dia berikan. Tanpa jeda, Tang San segera meneteskan darahnya ke tanaman roh mulia dan merilis 9 cincin rohnya, serta menariknya satu persatu untuk memulai proses penyatuan dan membangkitkan Xiaowu. Dimulai dari cincin pertama berwarna kuning, perlahan bersatu ke dalam tubuh Xiaowu. Meskipun mengalami sakit yang luar biasa, Tang San tidak menyerah, dan tanpa jeda kembali mengulangi proses yang sama terus-menerus. Sementara itu, Tang Hao dan Ahin hanya bisa berdiri 10 meter di belakang putra mereka, yang terlihat mengalami sakit yang luar biasa ketika memulai proses tersebut. Sampai akhirnya, ketika akan melepaskan cincin ke-7, 8, dan ke-9-nya, Tang San nyaris kehilangan kesadaran. Namun setelah mengingat Xiaowu dan pengorbanannya, Tang San kembali bangkit dan mengulangi proses yang sama seperti sebelumnya. Dan di bawah bantuan cahaya Dewa Laut, Tang San berhasil melepaskan 9 cincin rohnya ke dalam tubuh Xiaowu. Meskipun tubuhnya hampir hancur oleh tekanan energi dari pelepasan tersebut, namun Tang San masih berusaha tersadar dan menyaksikan kebangkitan sang kekasih. Tidak lama, tulang roh Xiaowu yang berbentuk kelinci perlahan mulai berlari menyatu ke dalam tubuh Xiaowu, serta membawa kenangan masa lalu mereka. Akhirnya, dengan proses yang sangat melelahkan, 5 cincin roh yang melayang di sekitar Xiaowu perlahan bergabung ke tubuhnya, dan hanya menyisakan 4 cincin roh yang melayang di sekitarnya. Secara bersamaan, lambang Trisula Dewa Laut di dahi Tang San berkedip, yang menandakan proses kebangkitan Xiaowu telah selesai. Nah, itulah alur cerita Donghua Sholen episode 213. Sebelumnya, Mimin kembali ingatkan, karena Mimin berusaha menjelaskan alur ceritanya secara detail. Jadi, ada beberapa bagian video yang Mimin ambil dari video-video sebelumnya, untuk lebih memperjelas alur ceritanya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa komen dan subscribe ya.